Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgantara Wardana dengan NIM 200313103 dari program studi Manajemen kelas A tahun angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan, dan menerangkan tentang materi yang sangat menarik, yaitu zakat. Semoga dengan dibuatkannya video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang zakat dan memenuhi tugas mata kuliah studi Islam 3. Semoga bermanfaat. Dan langsung saja, tidak perlu lama-lama, ke materi. Yang pertama, ada definisi zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak, sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensuci dari dosa-dosa. Menurut istilah, dalam kitab Al-Hawi, Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk memberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Sementara, menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: yang pertama, ada harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya. Yang kelima, harta tersebut melewati haul. Dan yang terakhir, yang keenam, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Selanjutnya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Quran, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain: yang pertama ada orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga ada amil atau orang yang mengelola zakat. Keempat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada hamba sahaya. Keenam, orang yang berhutang. Ketujuh, ada sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan selanjutnya ada dalil tentang zakat, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selanjutnya, ada jenis-jenis zakat. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal. Mal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan, atau al-amwal, jamak dari kata mal. Adalah segala hal yang
diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Lisan ul Arab. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan atau dimanfaatkan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, dalam pengertiannya, zakat mal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan hasil sebagainya. Dan yang selanjutnya, zakat mal meliputi 1. Zakat simpanan emas, perak, dan barang berharga lainnya. Yang kedua, zakat atas aset perdagangan. Yang ketiga, zakat atas hewan ternak. Keempat, zakat atas hasil pertanian. Kelima, zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan. Yang keenam, zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut. Yang ketujuh, zakat atas hasil penyewaan aset. Kedelapan, zakat atas hasil jasa profesi. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, zakat atas hasil saham dan obligasi. Serta ada perhitungan zakat mal. Perhitungan besaran zakat mal adalah dengan mengalihkan jumlah harta dengan 2,5%. Jika harta telah memenuhi syarat nisab, nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Untuk nisab atau syarat jumlah minimum zakat mal adalah 85 gram jika harta dalam bentuk emas, sementara apabila dalam bentuk harta lain, maka dihitung setara dengan harga emas, yaitu 85 gram. Dari nisab tersebut diambil 2,5% sebagai kadar zakat mal. Sebagai contoh, untuk zakat kekayaan atau penghasilan nisab yang berlaku adalah 85 gram emas. Jika harga emas per gram saat ini adalah 900.000, maka batas nisab adalah Rp76.500.000. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal Rp76.500.000, setara 85 gram emas dan sudah mengendap selama setahun atau mencapai haul, maka wajib menunaikan zakat. Besaran zakat artinya yang harus dibayar adalah 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang disimpan. Jika perhitungan zakat mal adalah menggunakan penghasilan, maka hitungannya yakni jumlah penghasilan dalam 1 tahun dikalikan dengan 2,5%. Sebagai ilustrasi, Ahmad bekerja sebagai manajer marketing di sebuah perusahaan dengan gaji per bulan yang diterima bersih sebesar 10 juta per bulan. Dengan gaji sebesar itu, penghasilan Ahmad dalam setahun yakni sebesar 120 juta atau sudah mencapai nisab sebesar Rp76.500.000 atau 85 gram emas. Maka besaran zakat mal adalah sebesar Rp3 juta per tahun, yaitu Rp120 juta dikali 2,5% atau Rp250.000 per bulannya. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berarti menyucikan harta karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri. Selain itu, melaksanakan salah satu rukun Islam ini juga menjadi bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, serta berbagi kebahagiaan di hari raya agar setiap orang dapat merasakannya. Selanjutnya, dalil zakat fitrah. Dalil yang menjelaskan wajibnya hukum membayar zakat fitrah yaitu berdasar hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Serta hadis lainnya yang menjelaskan hukum membayar zakat fitrah disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri
atau fitrah untuk mensucikan orang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makanan miskin atau makanan-makanan untuk orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikan setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Syarat orang wajib membayar zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib, tapi apakah zakat fitrah ini berlaku untuk setiap muslim? Tentunya tidak. Zakat fitrah hanya wajib ditunaikan oleh setiap muslim karena untuk menutupi kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor. Yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini, menurut mayoritas ulama, adalah orang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari. Orang seperti inilah yang dikatakan wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan juga ada bentuk-bentuk zakat fitrah. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Majmu' Fatawa, zakat fitrah yang diberikan adalah yang berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, dan semacamnya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau gandum karena dua makanan ini adalah makanan pokok bagi penduduk Madinah. Dan untuk di Indonesia sendiri yang mayoritas makanan pokok penduduknya adalah nasi, maka zakat fitrah haruslah berbentuk beras. Dan yang terakhir ada hikmah membayar zakat. Yang satu, menyempurnakan iman. Yang kedua, membersihkan harta. Yang ketiga, menghapus dosa. Yang keempat, mempererat persaudaraan. Yang kelima, melatih kerendahan hati. Yang keenam, meningkatkan rezeki. Dan yang ketujuh, terhindar dari siksa neraka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan, kata-kata, serta perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.